Jumpa kembali dengan saya, John Simon, dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Dalam pertemuan kali ini, saya ingin melanjutkan diskusi di seputar kontestasi yang tujuannya untuk memperoleh seorang figur pemimpin puncak dalam sebuah lembaga keagamaan seperti gereja. Jadi isu yang kita ingin bicarakan dalam kesempatan kali ini adalah isu di seputar kepemimpinan. Ada satu hal yang perlu kita waspadai terkait dengan bagaimana kita melihat figur pemimpin tertinggi atau pemimpin puncak dalam tubuh organisasi seperti gereja. Waspadaan ini sekaligus upaya kita untuk keluar dari jebakan mentalitas yang sudah mendarah daging, yang melekat dan disematkan pada gereja sebagai entitas atau keberadaan yang mewakili upaya-upaya untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga gereja sebetulnya harus menjadi entitas yang selesai dengan relasi-relasi yang dibangun oleh mentalitas yang sama sekali tidak rohani, yang sama sekali berasal dari nilai-nilai duniawi yang membuat pada akhirnya organisasi keagamaan itu pun menjadi organisasi yang tidak dapat berfungsi dengan baik dan memainkan peran yang maksimal. Hal yang perlu kita waspadai adalah mentalitas limited solidarity atau mentalitas solidaritas terbatas. Dalam kajian yang dilakukan oleh Martin Lukito Sinaga dalam bukunya Identitas Lembam Gereja Suku, dan dikuatkan juga oleh catatan dalam tulisan yang dibuat oleh Emmanuel Geretsinggi, gereja-gereja di Indonesia pada umumnya berlatar belakang gereja etnis atau gereja suku. Tapi problem terbesar dari identitas ini yang sebetulnya tidak perlu dianggap sebagai masalah atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan lagi, karena identitas etnisitas yang melekat pada tubuh gereja itu sebetulnya sesuatu yang embeddedness atau menjadi bagian dari keberadaan gereja itu sendiri. Nah, yang perlu kita waspadai dari apa yang dinamakan identitas yang melekat itu adalah mentalitas. Mentalitas yang kita bisa lihat pada pergulatan dan hal-hal yang mau kita lakukan ketika proses kelembagaan hendak menuju pada tahapan pemilihan pucuk pimpinan atau pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan gereja dalam satu periode tertentu. Dalam mentalitas limited solidarity atau solidaritas terbatas, kita sering kali terjebak pada pandangan bahwa dalam rangka kontestasi dan memenangkan pertarungan untuk memperebutkan siapa yang menang dan siapa yang akan menjadi figur pemimpin, kita seringkali menggunakan sarana-sarana yang kita katakan merupakan ikatan-ikatan primordial yang berbasis pada etnisitas untuk mendulang suara dan meraih puncak dari kepemimpinan itu sendiri. Dan tidak hanya itu, relasi yang kita bangun dalam semangat limited solidarity itu juga bisa diterjemahkan dalam hal yang sedikit agak ilmiah. Ketika latar belakang sekolah-sekolah teologi yang dipunyai oleh masing-masing orang, individu yang punya hak suara, itu kemudian didaya gunakan sedemikian rupa
untuk meraih puncak dan memenangkan kontestasi dalam meraih cita-cita menjadi pemimpin tertinggi. Jadi isu seputar etnisitas, isu di seputar alma mater, latar belakang sekolah dari setiap person yang memainkan kontestasi itu didaya gunakan sedemikian rupa untuk memainkan dan mencapai tujuan, yaitu tujuan memenangkan kontestasi. Sampai di sini sebetulnya persoalannya tidak terlalu mengganggu. Tetapi teman-teman yang budiman, limited solidarity dalam semangat yang seperti itu tanpa sadar sebetulnya telah menciptakan segregasi atau ketegangan di dalam tubuh gereja. Kalau kita tidak mengantisipasi dengan baik, maka permainan yang ada di dalam upaya meraih puncak kepemimpinan itu sebetulnya adalah permainan yang penuh dengan semangat-semangat primordialisme. Semangat-semangat yang sebetulnya sangat jauh dari sebuah model organisasi yang modern, organisasi yang hari ini menuntut profesionalitas, organisasi yang hari ini harus mengedepankan akuntabilitas publik dalam rangka mengerjakan tugas-tugas yang harus dimainkan oleh sebuah organisasi, termasuk organisasi keagamaan. Karena itu teman-teman yang budiman, kita harus bisa memainkan isu kontestasi, memenangkan pertarungan siapa pemimpin di dalam sebuah organisasi keagamaan seperti gereja. Itu menjadi sebuah isu yang cerdas, isu yang sebaiknya ada di seputar bagaimana pemikiran-pemikiran yang cerdas itu mampu dibagikan dan disampaikan, dan pada akhirnya pemikiran-pemikiran itu yang diharapkan dapat memberi kontribusi besar dan didukung oleh banyak orang, banyak pihak, untuk pada akhirnya si empunya pemikiran yang bernas, yang cerdas itu kemudian dipercaya untuk meraih kontestasi dan dipercaya untuk memimpin sebuah organisasi keagamaan. Dan dengan cara begitu, teman-teman yang budiman, kita dapat keluar dari mentalitas masa lalu yang tidak menguntungkan bagi organisasi yang modern. Kita harus keluar dari upaya-upaya yang memecah belah kebersamaan kita, sehingga nafas dan kekuatan dan daya yang kita miliki, yaitu yang berada pada individu-individu yang ada di dalam sebuah organisasi, itu bisa dikapitalisasi untuk sesuatu yang bermanfaat, yang jauh lebih menguntungkan, untuk memastikan bahwa kesatuan, ya, relasi yang tetap baik dibangun, yang melampaui limited solidarity itu kiranya menjadi kekuatan yang ada pada sebuah organisasi. Dan dengan cara demikian kita menjadi orang yang dapat memberi kontribusi yang jauh lebih bermanfaat bagi perkembangan organisasi yang menjadi bagian dari hidup kita, dan kita juga menjadi bagian dari hidup organisasi itu. Teman-teman yang budiman, mari kita memaknai kontestasi yang wajar ini dalam semangat bahwa apa yang kita mau kerjakan ini adalah sesuatu yang kiranya mendatangkan kebaikan, dan kita keluar dari mentalitas limited solidarity, solidaritas terbatas, yang diterjemahkan dalam semangat alma mater atau semangat etnisitas dalam rangka kita meraih puncak kepemimpinan dalam tubuh organisasi keagamaan seperti gereja. Demikian catatan saya dalam kesempatan diskusi kali ini. Kunjungi terus channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Sampai bertemu kembali dan salam hangat untuk Anda semua.